Ya, pemirsa masih di News Good Morning dan kita ke informasi selanjutnya, di mana Kementerian BUMN mengakui pandemi COVID-19 melumpuhkan kinerja badan usaha milik negara. Meski demikian, Kementerian menargetkan adanya peningkatan dividen menjadi 30 hingga 35 triliun rupiah di tahun ini. Kementerian BUMN tengah berupaya keras untuk meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari BUMN meski pandemi COVID-19 belum mereda. Hal tersebut disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pandemi COVID-19 turut melumpuhkan kinerja BUMN. Tercatat hanya 10% BUMN yang dapat bertahan di tengah penyebaran virus corona. Tahun ini kementerian menargetkan adanya peningkatan dividen menjadi 30 triliun hingga 35 triliun rupiah. Tahun lalu dividen BUMN tercatat mencapai 26 triliun rupiah. Secara keseluruhan, BUMN sudah menyumbang sekitar 3.295 triliun rupiah kepada negara dalam 10 tahun terakhir. Kontribusi tersebut berasal dari pajak sebesar 1.872 triliun rupiah, PNBP sebesar 1.035 triliun rupiah, dan dividen sebesar 388 triliun rupiah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha milik negara mengakui kondisi keuangan perusahaan plat merah di sektor konstruksi atau BUMN Karya tengah mengalami kesulitan. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiryatmojo saat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Menurut Kartiko Wiryatmojo, ada dua hal yang menyebabkan kondisi keuangan BUMN Karya tertekan, yakni dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat sulitnya mendapat kontrak baru, maupun penjualan dan penugasan yang sangat berat. Salah satunya kondisi PT Waskita Karya Persero Tbk. Kementerian BUMN mencatat pada 2015 hingga 2016, Waskita mengambil alih proyek-proyek jalan tol Trans Jawa dari swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan. Kondisi tersebut membuat utang perseroan meningkat tajam mencapai 64,94 triliun rupiah. Di sisi lain, Waskita juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 48,42%. Kementerian akan melakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi beban keuangan perusahaan. Dulu memang Waskita ini ditugaskan untuk mengambil alih tol milik swasta yang tidak berkelanjutan untuk diselesaikan. Nah, itu berjalan dari tahun 2015 sampai 2016, selama 3 tahun terakhir mereka menyelesaikan proyek-proyek ini. Mulai dari yang di Jawa seperti Sulongawi, Kertosono, Penjagaan Pemalang Batang dan sebagainya. Ini menyebabkan memang secara total hutang mereka meningkat tajam. Saat ini mereka mempunyai hutang 50 triliun dan obligasi 20 triliun serta ada hutang vendor 20 triliun. Kami sedang melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap Waskita Karya. Akan ada 2 skema support dari pemerintah, yaitu 15 triliun penjaminan untuk penyelesaian proyek-proyek yang sudah ada dan juga untuk modal baru 7,9 triliun terutama untuk memperkuat permodalan karena banyaknya modal yang terserap. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan surat edaran yang menegaskan bahwa pengusaha atau perusahaan tidak memanfaatkan PPKM darurat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada karyawan. Memasuki hari kelima masa PPKM darurat, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia meminta dengan tegas agar perusahaan tidak melakukan PHK selama pemberlakuan PPKM darurat. Dalam kondisi PPKM darurat seperti ini, Menaker meminta baik perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja untuk sama-sama memahami situasi yang sedang terjadi dengan bijaksana. Selain itu, dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, perusahaan diminta untuk mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja, memfasilitasi pekerja mengikuti program vaksinasi, menyediakan perlengkapan dan suplemen kesehatan seperti masker dan vitamin, serta membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3 di perusahaan. PPKM darurat ini tidak dimanfaatkan untuk memperburuk atau menambah masalah ketenagakerjaan. Saya minta semua pihak mengupayakan agar dalam situasi seperti ini tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu, baik kepada pengusaha maupun pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh, hendaknya sama-sama memahami situasi ini dengan bijaksana.
Kita semua tahu bahwa kondisi ini tidak mudah bagi pekerja atau buruh maupun bagi pengusaha. Oleh karena itu, solusi yang terbaik selalu mengedepankan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh maupun dengan serikat pekerja. Sementara itu, para pelaku usaha menanggapi beragam himbauan pemerintah yang meminta tidak ada PHK selama PPKM darurat. Pelaku usaha memastikan akan mengedepankan dialog dengan pekerja jika aktivitas perusahaan harus terhenti akibat pandemi. Himbauan pemerintah yang meminta pelaku usaha tidak melakukan PHK saat PPKM darurat ditanggapi beragam para pengusaha. Meski demikian, Dewi berharap PHK menjadi pilihan terakhir bila kondisi usaha tidak lagi memungkinkan. Sementara itu, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Ajib Hamdani menilai pihaknya akan melakukan penyesuaian dan orientasi bisnis di tengah PPKM darurat. Meski demikian, pihaknya akan mengedepankan dialog baik pengusaha maupun pekerja. Dalam hal ini, ketika terjadi sebuah konflik antara pengusaha dengan karyawan, maka harus ada sebuah dialog, ada sebuah jalan tengah terbaik, sehingga bagaimana satu sisi program dari pemerintah tetap bisa dijalankan, program dari perusahaan terus bisa dijalankan, tetapi para pelaku usaha dan para karyawan juga bisa membuat penyesuaian sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Harapan HIPMI adalah program PPKM darurat ini tidak perlu diperpanjang. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah meminta kepada pengusaha di tanah air untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Terlebih hal ini dipandang dapat memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Perdagangan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi digital pada tahun 2030 akan berkembang 8 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Pertumbuhan tersebut diiringi dengan produk domestik bruto Indonesia yang akan naik 10 tahun ke depan. Pemerintah meyakini potensi perkembangan ekonomi digital di Indonesia sangat besar. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memproyeksikan ekonomi digital di Indonesia akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Menurutnya, ekonomi digital akan 6 kali lebih besar dari Malaysia, 5 kali lebih besar dari Filipina, 6 kali lebih besar dari Singapura, dan untuk Vietnam 4 kali lebih besar. Di mana potensi ekonomi digital atau perdagangan e-commerce Indonesia akan tumbuh dari 632 triliun rupiah pada tahun 2020, akan naik 8 kali lipat menjadi 4.531 triliun rupiah. Ekonomi digital kita, terutama daripada perdagangan e-commerce termasuk di dalam situ, akan tumbuh dari 632 triliun pada tahun 2020 akan naik 8 kali lipat menjadi 4.531 triliun. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan juga yakin PDB Indonesia saat ini besarannya sekitar 15.000 triliun rupiah. Kemudian pada 9 hingga 10 tahun ke depan, PDB Indonesia akan tumbuh 1,5 kali lipat menjadi 24.000 triliun rupiah, di mana sektor perdagangan digital atau e-commerce menjadi penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi digital. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Informasi dari lantai bursa akan kami hadirkan sesaat lagi dan pemirsa kami akan segera kembali.